Okay, shalom my students. How are you today? Amazing. Wonderful. Yes, good. Okay, my students. Yeah. I hope you are amazing and wonderful this morning ya. Teacher berharap semua kamu dalam keadaan sehat. Yeah, now we want to start our daily devotion. Please take your Bible and all of your stuff ya. Kitab kamu atau peralatan kamu yang lain yang kamu perlukan ya, atau minum kamu di sebelah kamu ya. Jadi tidak perlu meninggalkan kamera. Okay, and sit properly. Jangan kemana-mana, jangan lari-lari. Okay, Ma'am Ningsi, time is yours. Oke, shalom semua. Selamat pagi. Pagi Gerard, pagi Tasya, pagi Lasni. How are you today? Ya. Oke, amazing ya. Saya berharap hari ini kita semua benar-benar amazing. Wow, ya. How are you, Rivaldo? Kenapa gelap itu layarnya, Rivaldo? Rumahnya. Turn on your light, ya. Coba dihidupin lampunya supaya kelihatan dari sini, tidak gelap gulita menutupi rumah kamu. Apa kabar, Gilbert? Baik. Galet, apa kabar, nak? Baik ya sayang ya. Coba senyum Galet, senyum dulu, senyum. Oke, good. Ya, jangan suntuk-suntuk ya. Anak-anak itu harus sukacita, happy always ya. Richie, apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat dong ya. Senyum dulu, senyum. Matanya nggak usah mendelik Bang, senyum aja ya. Oke, Angel Hutapea, apa kabarnya? Wah, rambutnya udah panjang itu ya. Nggak pernah pangkas lagi ya. Wah. Oke, itu Raffi ngapain? Gulung-gulung apa itu Raffi? Azriel? Lagi ngapain tangannya itu nakku? Lepaskan. Oke, good ya. Oke, kita mulai belajar lagi sedikit tentang firman ya. Sedikit setiap hari kita akan lihat bagaimana hidup kamu di masa yang akan datang ya. Hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena hidupmu dibangun, dibentuk seperti firman itu ya. Oke, kita berdoa dulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Close your eyes and be silence ya. Oke, kami bersyukur kepada Tuhan Allah pemilik seluruh alam dan juga yang memiliki kehidupan kami. Betapa selain Engkau tidak ada yang lain, hanya Engkaulah yang menjadi bagian kami. Daging kami habis lenyap pun Tuhan, kalau Engkau yang menjadi bagian kami, itu cukup bagi kami. Engkau adalah Allah kami selama-lamanya. Dan Engkau adalah bagian kami selama-lamanya. Terima kasih untuk fakta spiritual itu Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau menerima kami apapun keberadaan kami. Karena Yesus yang mendamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Engkau menerima keberadaan kami. Kami bersyukur hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kami siap. Kami membuka hati kami berdoa pagi hari ini, berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang mudah diajar dan mau berubah, sehingga hidup kami semakin selaras dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi belajar kita ya nak ya. Sedikit demi sedikit. Tanpa kita sadari nanti hidup kita akan dibangun menjadi bangunan Allah ya, menjadi bangunan Tuhan, bukan bangunan yang lain, apalagi bangunan jahat. Janganlah ya kan,
Masa kita dibangun hidupnya menjadi bangunan roh jahat, ya, menjadi bangunan iblis? Janganlah, ya. Nggak ada kan yang mau. Hidup kita ini katanya adalah bait, ya, rumah. Harusnya sih rumah kediaman bagi Tuhan, tempat Tuhan berdiam. Harusnya sih hidup kita ini menjadi tempat bagi firman, rahim bagi perkataan Tuhan, ya. Rahim bagi firman Tuhan yang kita terima. Rahim artinya tempat pembuahan, ya. Jadi hidupmu itu adalah tempat firman untuk diletakkan, dibuahi, bertumbuh, sampai akhirnya dia nyata menjadi kehidupan dalam daging kita, ya. Itu artinya kita menjadi rahim bagi perkataan Tuhan. Kita menerima benih firman dari Tuhan, kita hidupi, kita terus bertumbuh, nanti firman itu akan menjadi daging. Apa artinya menjadi daging? Firman itu hidup di dalam kita, dan seluruh kehidupan kita, tindakan kita, pikiran kita, sikap kita, itu selaras dengan firman. Itu artinya menghidupi firman, ya nak, ya. Jadi kalau ada orang bertanya, hidupi dong firmannya, gitu. Artinya pikiran kita, tindakan kita, bicara kita, keputusan kita itu selaras dengan firman. Itu artinya bahwa firman itu sudah menjadi daging atau nyata dalam hidup kita, ya nak, ya. Daging kita ini tubuh kita ini, ya, itu diberikan Tuhan supaya dia bisa menunjukkan wujud firman itu kayak mana. Ya, sama seperti ketika Yesus datang ke bumi, turun ke bumi, ya. Yesus itu adalah bentuk nyata dari seluruh firman, ya. Semua firman itu wujudnya ada di dalam Yesus, nyata dilihat. Apa saja yang firman sampaikan, apa saja yang firman katakan, Yesus itu buktinya. Yesus bisa menunjukkan, Yesus itu wujud firman-Nya. Ya, sekarang kita buka Yohanes 1 ayat 5. Kita masih berbicara tentang terang dan cerang, ya nak, ya. Sudahkah? Yohanes 1 ayat 5. Ya, maunya kan semua buka Bible-nya, ya sayangnya. Jangan ada yang menghayal-menghayal. Buka Bible-nya. Ya, saya aja buka Bible biar juga saya tahu ayatnya. Nih buktinya. Ya. Saya buka Bible. Di handphone saya ada 2 jenis Alkitab. Ya. Dulunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ada beberapa jenis Alkitab saya install di handphone saya untuk bisa memahami satu firman itu lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya satu buku Alkitab kurang, ya. Tapi kalau kamu punya satu ini juga itu sudah sangat baik, ya. Nah, kalau saya punya lebih dari satu, jadi bisa membuat saya memahami firman itu lebih jelas lagi artinya apa. Bahkan bahasa-bahasa aslinya juga kita pelajari, ya. Oke, nakku? Oke, sekarang Yohanes 1 ayat 5. We read together, ya. We read together. 1, 2, 3, go. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita baca sama-sama, itu masih diam. Saya nggak lihat mulutnya mendeklarasikan yang 1 Yohanes 1 ayat 5. Kalau kita membaca firman itu, karena itu juga bagian dari mendeklarasikan. Apa itu mendeklarasikan, Mem? Mengucapkan, menyatakan. Itu declare, ya, deklarasi. Ya, jadi firman itu harus dinyatakan, harus diucapkan. Ya, ada kuasa dalam perkataan, katanya kan, anaknya mungkin pernah dengar itu kalimat itu atau firman itu. Ada kuasa dalam perkataan. Jadi apa yang kita ucapkan itu ada kuasanya. Apa arti ada kuasanya? Bisa terwujud, bisa terjadi. Itu artinya ada kuasa, ya, bisa terjadi. Nah, jadi kalau firman, makanya orang kalau bicaranya nggak bagus, ya bisa saja yang tidak bagus terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Firman Tuhan bagian lain mengatakan hidup mati dikuasai lidah. Ya,
Jadi apa yang diucapkan lidah kita ini, hidup mati kita dikuasai oleh itu, ya. Mau hidup atau mati. Nah, kalau mau hidup, deklarasikan firman, declare ya, yang baik, yang sesuai dengan firman. Jadi anaknya jangan malas mengucapkan firman, ya, ucapkan, karena itu deklarasi. Itu keluar dari mulutmu, lidahmu mengucapkan itu, dan itu hidup, maka kehidupanlah yang menjadi bagianmu. Gitu ya sayang ya, bisa ya? So, jangan malas-malas baca firman, ya. Kita juga renungannya kan nggak lama-lama, kan? Oke, kita ulang ya sayang ya. Yohanes 1 ayat 5, 1, 2, 3, go! Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kamu terang atau tidak? Kalau terang, kasih jempolnya. Terang, 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 terang. Good, ya. 1 Yohanes 5 mengatakan, kegelapan tidak pernah menguasai terang. Ya. Tapi seringkali kegelapan itu menguasai kita. Pertanyaannya, apakah terang itu ada pada kita? Ya, kalau kita bilang tadi I am the light of the world, saya adalah terang dunia, maka harusnya kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita. Itu firman Tuhan Yohanes 1 ayat 5 bilang, kalau terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Semalam saya sampaikan, kalau kita punya terang, segelap apapun sekeliling kita, terang yang ada di dalam kita pasti bercahaya. Orang akan melihat kita akan menarik perhatian orang, kita akan menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena cahayanya ada di kita. Luar biasa itu. Ya, Yesus dulu, kemana saja dia pergi, itu menjadi pusat perhatian orang. Karena memang hidupnya terang. Ya, Yohanes 1 mengatakan Yesus itu adalah terang. Ya, Yesus itu adalah terang dunia. Wow, ya. Yesus itu dikatakan terang dunia. Dan terang itu bercahaya. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Yesus dulu, kemana saja Yesus pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian orang. Pada masa itu orang tuh sudah banyak hidup dalam kemunafikan. Ya, seolah-olah berlaku baik, tapi sebenarnya tidak. Ya, banyak ahli-ahli agama dulu hanya menunjukkan perbuatan baik di depan orang banyak, di belakangnya enggak. Ya, datanglah Yesus yang hidup dengan firman. Yohanes mengatakan dia adalah terang dunia. Benar kan? Kemana saja Yesus pergi, menarik perhatian orang. Orang selalu tertarik dengan hidupnya. Ini kenapa? Bahkan ada yang bilang, Guru, aku mau tinggal sama-sama denganmu. Ada yang ngomong gitu sama Yesus. Kenapa? Hidup Yesus itu menarik. Ya, kenapa menarik? Karena dia terang. Pada masa itu banyak kegelapan. Begitu Yesus muncul dengan terang Allah yang ada, dia adalah terang dunia itu, menarik perhatian semua orang. So, kemana saja Yesus pergi, ada aja yang ngikutin. Ya, Yesus itu menjadi menarik. Ya, Yesus itu menjadi tempat orang bertanya. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan orang-orang pada masa itu, tanya aja sama Yesus, pasti tahu Yesus jawabannya. Gitu, ya. Itulah Yesus, itulah terang dunia, itulah terang yang ada pada Yesus. Ya kan? Menarik Yesus itu. Kemana aja pergi, nggak pernah sepi. Ya, bahkan ada yang nggak mau pulang-pulang. Zaman dulu ngikut aja, dengerin aja Yesus ngomong. Karena perkataan Yesus itu adalah, katanya, perkataanmu menghidupkan. Kemana kami harus pergi lagi? Nggak ada lagi. Karena hanya perkataanmu lah yang menghidupkan. Ya, hebat itu Yesus itu. Ya, itulah kalau terang ada padanya Yesus. Karena terang itu ada pada dia, dia benar-benar menarik perhatian orang. Benar-benar berbeda dia. Dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, Yesus itu tahu. Yesus tidak pernah ragu dengan apa yang dia lakukan. Karena apa? Yesus tahu betul apa yang dia lakukan.
pada masa itu dilarang melakukan sesuatu pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang sakit justru pada hari Sabat. Ya, dia tidak terikat dengan aturan-aturan duniawi itu, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dia punya firman, dia terang, dia tidak akan jatuh, dia tidak akan kepentok, dia tahu apa yang dia lakukan. Itu Yesus. Ya, dia punya terang. Ya kan, Yesus anak Allah. Mungkin kamu bilang seperti itu, ya, tapi Yesus juga manusia 100%. Same with us, ya, sama dengan kita. Yesus manusia 100%. Dia lapar, dia bisa sedih, dia bisa ngantuk, karena Yesus juga tidur, ya. Yesus juga makan. Yesus sama dengan kita. Tapi kan dia Tuhan, iya dia Tuhan. Tapi dia juga manusia. Kita punya roh Allah. Ya, sama. Bisa kita lakukan seperti Yesus? Bisa. Nah, persoalannya karena terang tadi yang belum ada mungkin sama kita, ya. Jadi kita belum menarik perhatian orang. Kita masih dianggap sama seperti dunia ini. Sama seperti orang lain, ya. Sama, tidak ada bedanya. Hanya mungkin kita nggak melakukan kejahatan-kejahatan yang spektakuler, ya. Mungkin kita tidak membunuh, tidak apa lagi, ya. Ya, tapi pola pikir kita, gaya isi hati kita sama aja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya kita belum menarik perhatian orang, ya. Sama aja, ya. Orang lain gampang marah, kita mah gampang marah juga, ya. Orang lain gimana ya? Orang lain gimana tuh maksudnya? Orang lain nggak bisa direndahkan, kita juga nggak bisa direndahkan. Pokoknya nggak ada bedanya. Ya, patutlah kita belum menjadi pusat perhatian orang, ya. Yesus itu kemana-mana dia menarik. Kalau dia bicara, bisa menyembuhkan hati orang yang sedang luka atau sedih atau kecewa atau khawatir. Kalau Yesus ngomong, ada kelepasan, ada kelegaan. Kadang-kadang kalau kita ngomong, kalau kamu ngomong malah buat marah temennya, bukan mendatangkan kedamaian, tapi kita seringkali justru buat pertengkaran. Ya, nah itu berarti kita masih harus belajar untuk hidup di firman sehingga kita bisa menjadi terang. Ya sayangnya, kemanapun kita pergi, bawa damai. Jangan karena kita orang bertengkar, ya. Kalau karena kita orang bertengkar, meminta maaf lah kita. Ya, kadang meminta maaf juga ini susah-susah kita ini, ya. Enggak, yang salah, dia yang salah. Kalau udah bertengkar sama-sama salah itu, ya. Udah bertengkar aja, udah jawaban aja, udah sama-sama salah itu. Udah nggak ada lagi yang benar itu. Ya, Yesus nggak pernah bertengkar. Di hadapan Pilatus pun dia nggak menjawab banyak-banyak. Yesus nggak membenarkan diri. Biarpun Yesus benar. Yesus nggak pernah salah. Yesus itu benar, tapi dia tak pernah membela dirinya. Ya, bahkan waktu diadili di hadapan Pilatus, ya kan, udah ditanya, dicecar sama itu orang-orang banyak dan Pilatus, Yesus mah tenang aja, ya, nggak jadi banyak omong dia. Padahal dia benar, ya, dia nggak ada salah, tapi dia nggak, bukan aku, kalian, ya, nggak ada kayak gitu. Yesus mah tenang saja, ya. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang sedang terjadi, ya. Bawa damai, ya. Jangan suka apa itu namanya, ya, bertengkar. Anak-anak kan gitu, ya. Tinggi suara kawannya, tinggian lagi suara dia. Ya, orang besar juga gitu sih. Tinggi suara kawan kita, tinggian lagi suara kita. Apa bedanya kita sama kawan kita? Ya. Belajar untuk menjadi lemah lembut. Oh iya, oke. Ya, selesaikan, bawa damai. Jangan bawa pertengkaran. Ya. Firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran, ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau 3 hal itu tidak ada, berarti itu nggak kerajaan Allah, itu kerajaan yang lain, ya. Kamu cek saja,
kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, bukan sukacita oleh dunia ya. Ketika dapat uang 1M sukacita, itu tidak itu yang dimaksud di sini anaknya. Sukacitanya oleh Roh Kudus. Nah, kalau 3 hal itu ada, kamu ada di dalam kerajaan. Tapi kalau yang 3 itu nggak ada, berarti anaknya tidak sedang ada di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah terdiri dari 3 hal itu: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, anak-anak murni Victory jangan suka bertengkar. Ya, pembawaannya tenang, ya kan, tapi berisi. Jangan gerasa gerusuk, tapi nggak ada isinya. Ya, isi otak, isi hati. Wis, ya. Saya bayangkan tuh 20 tahun yang akan datang tuh kalian tuh orang-orang yang luar biasa loh. Ya, sekarang anak-anak tuh kamu dilatih, diajari. Kebayang nggak 20 tahun yang akan datang? Kamu itu menjadi barisan generasi yang luar biasa. Kalau hidupmu dibangun terus seperti firman, dahsyat lah pokoknya. Saya membayangkannya, ya orang, si Lasni itu, nggak bisa disuap itu, nggak bisa disogok. Dia, tidak bisa diajak korupsi. Wah, kalau dengar gitu ya, wah luar biasa. Kejujuran itu, si Gerard itu, si Tasya itu sangat jujur, saleh hidupnya, gitu ya. Di dunia kerja benar-benar kalian berbeda nanti. Di mana saja ya, perkataannya itu mendatangkan damai, bukan mendatangkan pertengkaran, ya kan? Jangan kayak gitu. Ya, oke, ya, itu saja ya. Ingat, kita adalah terang dunia. Ya, kamu adalah terang dunia. Sederhana sebenarnya, latih pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit dalam hidupmu. Ya nak ya? Ya nak ya? Kamu adalah terang. Kamu itu berbeda, tidak sama dengan teman-temanmu yang tidak mengenal firman, tidak mengenal kebenaran. Bangun hidupmu dengan benar. Oke? Itu saja untuk pagi hari ini. Selamat belajar ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Biarpun ada mungkin ada PR atau apa, nikmati saja ya, tinggal belajar saja. Karena itu proses yang harus kamu lewati. Salah satu proses yang ada di dalam hidupmu yang Tuhan izinkan terjadi dan harus kamu lewati. Harus. Ya sayang ya. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada Teacher Astri. God bless you. Okay, thank you Mem Ningsi for the word of God. Give the time to Mem Ningsi, my students. And give applause to our God. Ya, jadi firman Tuhan pada hari ini ya, belakangan ini sangat luar biasa ya. Kamu menjadi terang dunia, kita semua harus menjadi terang dunia ya. Seperti yang dikatakan, yang disampaikan oleh Mem ya, kita harus mempunyai 3 hal dalam diri kita supaya kita mempunyai kerajaan surga. Yang pertama, tadi sukacita oleh Roh Kudus ya. Yang kedua, ya damai sejahtera. Hati kita harus damai, tidak boleh berantem-berantem sama temannya. Dan yang terakhir, kita harus hidup dalam kebenaran. Okay, my students, ya, our daily devotion for today has already done. Ya, kamu bisa kembali ke kelas kamu, ke grup kelas kamu ya. Bagi yang di rumah, bagi yang di sekolah, tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, my students, kamu bisa membuka mikrofon kamu ya. Say bye-bye to Mem Ningsi, to all teachers and your friends. Bye.